Kata Al-Habib Abdullah bin Muhammad Al-Haddar, lebih baik aku tidur sama anjing dibanding aku tidur sama wong yang tidak sholat. Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalam ala sayyidin nabiyyin sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftah bab rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Nawaitu at-ta'alluma wa ta'lima wal ifadata wal istifadata wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah wa du'a ila al-huda wa dalalata ala al-khair wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral hadirin mustami'in rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita melanjutkan ke pelajaran kita, ada baiknya kita mengetahui bahwasanya sekarang ini kita berada di bulan yang mulia, bulan yang Allah rahmati, bulan yang Allah penuh kasih sayang dan ampunan daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Bulan apa sekarang ini? Adalah bulan Rajab. Anna syahrul Rajab syahrun fadil. Maka ketahuilah bulan Rajab ini adalah bulan yang penuh dengan fadilah, keutamaan daripada Allah. Wal ibadah fihi thawabun jalil. Maka ibadah kita lakukan di bulan Rajab ni bakal kita dapatkan faedahnya berlipat ganda. Kalau di Rajab ni biasa, kalau di hari biasa dapatnya 1, Rajab dapatnya 2. Sya'ban meningkat lagi dapat 4. Ramadan meningkat lagi jadi 8. Maka di bulan Rajab ini adalah bulan di mana kita sekarang lagi cuci baju. Sya'ban kaget ngenjuk wangi-wanginya. Ramadan kita pakai sampai Syawal untuk hari rayanya kita. Berarti sekarang kita lagi cuci baju. Maka kata ulama, di bulan Rajab ini, bulan yang sekarang ini harusnya kita persiapkan diri untuk masuk Sya'ban sama Ramadan. Khususan kata ulama, iktsarus shaum, untuk memperbanyak puasa di bulan Rajab ini. Senin, Kamis, jadilah. Kemarin di awal pertama kali masuk bulan Rajab hari Senin. Beruntung yang berpuasa di malam Senin, luar biasa. Malam Senin kita berdoa, maka dikabulkan oleh Allah. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khamsul layalin la turaddu fihinna da'wat. Ada 5 malam yang kalau kita berdoa di malam-malam ini, maka doa kita tak pernah ditolak oleh Allah. Yang pertama adalah awal Lailatul Rajab. Malam pertama daripada bulan Rajab kemarin sudah lewat. Hari Ahad, malam Isnin. Senin 1 Rajab yang kemarin berapa hari yang lalu. Kalau kita doa di situ minta apa be, insya Allah Allah kabulkan. Ya Allah aku ni jomblo lah lama, ya Allah belum dapat jodoh, kau doa. Insya Allah Allah kasihkan jodoh. Buntu aku ya Allah kasih, insya Allah Allah rizki lewat. Yang kedua apa? Yang kedua adalah Laila nisfi min Sya'ban, malam nisfu Sya'ban. Allah kasihkan kita doa ijabah di malam nisfu Sya'ban. Kaget kapan? Sebulan lagi. Sebulan setengah lagi. Malam 15 nisfu Sya'ban. Biasanya kita ada amalan-amalan yang kita baca daripada aslaf para ulama kita. Setelah itu nomor 3 adalah malam Jumat. Setiap malam Jumat rupanya doa kita diijabah oleh Allah. Allah ketika malam, di setiap malam itu Allah turun di sepertiga malam. Sampai kapan? Fajar Shadiq. Khusus malam Jumat Allah turun waktu maghrib sudah masuk. Maghrib masuk, Allah nih nanya sama wong, siapa yang nak istighfar, siapa yang minta ampun sama aku, siapa yang minta rizki, siapa yang minta pengamanan, siapa yang minta syurga, siapa yang minta jauhkan daripada neraka, hari ini aku kabulkan ya Allah doa. Sampai kapan? Sampai kaget masuk fajar hari Jumatnya. Nah, ini kita malam Jumat ini jangan sunnah malam Jumatnya be diingat. Kadang-kadang wong ingat sunnah malam Jumat balik gancang, nak mana komang cepetan balik habis isyak, biasa duduk kelakar dulu malam Jumat coy. Ya Allah. Malam Jumat cuman bukan bagian itu be. Malam Jumat baca surat Kahfi.
Malam Jumat baca sholawat. Malam Jumat baca istighfar. Malam Jumat zikir, mengingat Allah. Berarti boleh tak Ustaz? Sambil ada orang bertanya. Salah satu pernah anak di majlis taklim, satunya ada orang bertanya, Ustaz boleh tak sambil kita melakukan itu sama istri kita malam Jumat, sambil kita berzikir? Maka kata ulama, tidak bagus kita melakukan hal itu sambil zikir. Kan malam Jumat Ustaz sayang. Kami itu sambil zikir belah. Cak mana aku melakukan itu sambil zikir? Maka kurang bagus kata ulama, adabnya kecuali adab-adab sesuai yang disesuaikan untuk melakukan itu seperti doa dan jauhkan daripada syaitan rajim. Boleh berarti kita berdoa. Jadi habis seperti itu doa dulu sama Allah malam Jumat. 3. Nomor 4, malam Idul Fitri. Yang banyak dilupakan wong. Wong sibuk besok nak lebaran, beli baju baru. Pergi ke 16, pergi ke Sudirman, oh beli baju, lupa padahal malam itu malam Allah ijabah. Maka kami dulu, para guru kami menyebutkan, kalau kamu nak belikan baju baru anak kamu, beli baju baru kamu, beli baju istri kamu, jangan waktu di saat Ramadan dan Idul Fitri, Syaban belilah. Ustaz kaget melah, Ustaz baju aku Ramadan ini biasanya badan kita ini nambah, benar tak? Apalagi lebaran itu nambah, belilah baju agak besar dikit. Biasanya M, belilah M yang besar dikit. Double M, ada double M mana lagi? Ada double M, ada double M mana lagi? Ada M-nya besar dikit. Berapa senti toleran? Ada. Pucuk double M ada L. L, double L, XL. Double XL ada. Double XL ada juga. Nah nih, belilah agak toleransi dikit. Kalau nak nyait baju, nyaitlah baju dari Sya'ban, lebih ke dikit. Biar kaget kalau nimbangan kita banyak, kita masih pacak makainya. Kenapa? Supaya tidak nganggu di bulan Ramadan sampai malam hari raya. Malam hari raya sibuk mencari baju diskonan, Ustaz malam hari raya. Dulu pergi wong rame-rame ke mana itu, ada mall yang udah ditutup. Yang katanya bekerja bagi kuda itu nah, lagunya itu nah situ. Lah tutup daerah situ pergi ke situ lalu untuk beli baju. Padahal waktu itu adalah waktu dijabah oleh Allah. Maka kita kalau udah malam hari raya kumpul sama anak kita doa sama Allah. Ya Allah di malam hari raya, jadikanlah keluarga kami ini sakinah, mawaddah, warahmah, keturunan aku, si Yanto, si Edi, si Mahmud, si cucu. Nih, sebutkan kalau jadi wong yang soleh, yang taat sama Allah Subhanahu wa taala. Lalu selanjutnya nomor 5, malam yang tidak ditolak doa kita adalah Lailatul Nahri, malam Idul Adha. Nah 5 malam ini kalau kita berdoa, insya Allah doa kita tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu pertama puasa ya, ibadatnya banyak memperpuasa, Senin Kemis jadilah. Lalu selanjutnya kata ulama untuk memperbanyak istighfar. Kenapa istighfar? Karena disebutkan syahrul Rajab syahrullah, bulan Rajab ini bulannya Allah. Wa Sya'ban syahri, Sya'ban ini bulannya aku. Wa Ramadan syahru ummati, bulan umat aku. Berarti kalau Rajab ini berarti syahrul istighfar, bulan kita istighfar. Makanya kita diajarkan untuk supaya membaca istighfar Rajab. Rabbi firli warhamni watub alayya, Rabbi firli warhamni watub alayya. Dibaca 70 kali bil ghadati wal asyi, di waktu pagi sama malam hari. Kapan waktu pagi itu? Habis sembahyang subuh. Kapan malam hari itu? Habis sembahyang isya, sebelum kita tidur sampai sebelum subuh. Bacalah malam itu. Rabbi firli warhamni wa tub alayya, Rabbi firli 70 kali. Tadi tak baca habis maghrib, ya sudah sebelum tidur kaget baca Rabbi firli warhamni wa tub alayya, Rabbi firli 70 kali. Apa disebutkan Al-Imam Wahab bin Munabbih bahwasanya barang siapa membaca istighfar ini, insya Allah lam tamassan naru lahu jilda, maka kulit dia tidak pernah bakal dibakar api neraka. Insya Allah. Sebab apa? Minta istighfar. Rabbi firli, ya Allah ampunkanlah aku. Warhamni, rahmatilah aku. Watub alayya, terimalah tobat aku. Luar biasa, 70 kali. Kenapa Ustaz ada yang nanya 70 kali? Nah ini anak baru tahu, dapat referensinya. Ada nanya kemarin majlis taklim, kenapa Ustaz harus 70 kalinan? Anak baru tahu. Rupanya Nabi Muhammad istighfar dan tobat 70 kali, bahkan 100 kali. Oh di sini ngambil ini. Nabi Muhammad itu beristighfar dan tobat itu 70 kali dalam sehari. Istighfar sama tobat, padahal Nabi Muhammad ini maksum. Kalau kita nih
Mesum, lain beda. Nabi Muhammad maksum, Nabi Muhammad dijaga oleh Allah dari perbuatan keji dan mungkar. Kalau kita ni mesum masuk apa? Pelembang, nyebut orang muslim mesum ni artinya males. Istighfar males, zikir males, solatnya males, masjid males, zakat males, sedekah males. Kita beda sama Nabi Muhammad. Nabi Muhammad yang tak katik dosa itu tetap istighfar, tobat, minta ampun sama Allah 70 kali. Oh, rupanya di sini dapat referensinya. Ini kita 70 kali ya dak istighfar Rabbi firli warhamni wa tub alayya Rabbi firli warhamni 7 kali. Terus kata ulama apa lagi yang dilakukan oleh orang-orang soleh ketika masuk bulan Rajab ini? Iktsaru taubah, memperbanyak taubat kepada Allah. Jadilah kemarin itu kita dosa kita banyak, tobatlah. Kemarin Anda sempat sampaikan kapan kita pernah belum mandi taubat ikhwan. Salat taubat ikhwan. Mamin muslimin, tidaklah seorang muslim yadnibu dzamban, melakukan sebuah dosa, tsumma yatatahhar, kemudian dia mandi taubat, tsumma yusolli rakaatain, kemudian dia salat 2 rakaat, tsumma yastaghfirullah, kemudian di selasa salat atau selesai salat itu dia minta ampun sama Allah, illa ghafarallahu lahu dzambah, kecuali Allah ampunkan dosanya dia. Balik ke rumah kita, besok pagi kita cobalah mandi taubat. Khususnya mandi taubat kita bagus, sholat taubat itu sepertiga malam. Kalau tidak baca, jangan muluk-muluk, bangun jam 4 fajar. Mandi di waktu jam 4 fajar itu bakal ngilang ke penyakit 70 iko, ikhwan. Anda dengar dari guru-guru kami. Makanya kami itu di pesantren itu dibangun ke jam 4, langsung disuruh mandi pagi. Mandi fajar, ngilang ke penyakit 70 iko. Nah kita kaget balik rumah, bangunlah jam 4. Ustaz, aku nak bangun sepertiga malam, jam setengah 3. Tafadhol. Tetapi jangan setengah 3 bangun, kaget bangun subuhnya setengah 7. Maka sini sunnah, ini wajib kau tinggalkan. Berarti apa kata anak? Pakai peci, tak pakai celana budak itu. Sunnah digunakan, tapi wajibnya tidak dilakukan. Pakai peci hukumnya sunnah. Nutup aurat hukumnya wajib. Maka tu pakai peci, tapi tidak pakai celana. Kau pergi ke mall situ, dinyanyi ke wong. Orang gila. Itulah. Nah, ini kita jangan muluk-muluk. Kalau pacak, alhamdulillah. Setengah 3 bangun. Bangunnya juga subuhnya tepat. Tapi kami punya guru sudah bangun jam 4 baik. Setidaknya setengah jam sebelum sholat subuh kau bangun. Kau mandi, niat ke mandi taubat. Ustaz, aku galak lupa. Pagi hari ini tulis di kertas. Jangan lupa niat mandi taubat. Duduk ke di kertas, ditempel di dinding. Enjoy selotip warna bening itu. Supaya tidak kena banyu. Cak mana Ustaz cara mandi taubat? Cara mandi taubat cak biasa itulah kita mandi biasa. Tetapi ada niatnya. Nawaitul ghusla li taubatin lillahi ta'ala. Aku niat mandi taubat karena Allah subhanahu wa ta'ala. Nah itu bahasa Indonesianya. Tak baca Ustaz aku bahasa Indonesia. Aku biasanya bahasa Inggris. Ya sudah kita bahasa Inggris. Sahjoku. Aku niat. Nah ini bahasa. Aku niat nak mandi taubat karena Allah subhanahu wa ta'ala boleh. Niat guyur. Nyuci tangan. Istighfar ikhwan. Mandi taubat. Nyuci tangan. Ya Allah banyak dosa aku. Tangan yang aku buat ini. Zolim. Waktu aku kecil dulu kapan SD ada budak lewat tabok pala. Biasa budak. Di tangan istighfar. Aku galak ngembek punya wong. Hak wong. Zolimi wong. Galak nulis ketikan daripada WhatsApp ngatoi wong. Jinggung wong. Wah ini. Adu domba. Selesai. Cuci mulutnya kita. Sambil kumur-kumur istighfar. Ya Allah mulut aku banyak dosa. Ngomongi aib wong. Ribahi wong. Ngomong keburukan wong, ngadu domba, ngatoi si fulan, ngatoi si anu, mulut aku istighfarkan. Hidung begitu juga, mata istighfarkan jalan. Muka, Allahumma bayyid wajhi, yauma tabyadu wujuh, ya Allah cerahkanlah muka aku di saat engkau mencerahkan muka-muka mukmin. Cuci tangan, kepala kita, kaki. Galau-galau cuci telinga kita, ya Allah istighfar, astagfirullah ya Allah. Telinga aku banyak dengar hal yang tidak baik. Tangan aku ya Allah banyak lakuin tidak baik. Kaki aku ya Allah banyak melangkah ke tempat yang baik. Kita ni galau-galaunya berdosa galau ikhwan. Kata Nabi Muhammad kalau dibukakan dosanya kita, diciumkan dengan aroma, maka busuknya kita ini bakal membuat orang sebelah itu meninggal. Kenapa? Saking baunya kita ini.
karena dosanya kita. Tapi Allah tutupi kita. Maka itu kalau sudah Allah tutupi, maka jangan sampai kita buka dosanya kita. Kita minta sama Allah, mastur aurati anni ya Allah. Allah tutuplah aibnya aku. Allah mastur uyub. Allah mafir dunubana. Wastur uyubana. Ya Allah ampunkan dosa aku, tutup aib aku. Kita kalau galak muka ke aib wong, kaget dari kiamat aib kita dibuka gal oleh wong. Maka jangan senang-senang bergosip-gosip itu. Muka ke aib fulan, aib fulan, aib fulan. Akhirnya kaget di kiamat, kita bakal dibukakan aib kita. Ini mandi taubat nih. Mandinya cak biasa tadi dengan cara istighfar segala macam, kita mandi taubat. Abis mandi taubat, ya dak, kita wudu, abis wudu kita sholat 2 rakaat taubat. Cak mana Ustaz cara sholat 2 rakaat taubat? Usolli sunnah taubat rakaatain Allahu Akbar. Usolli sunnah taubat rakaataini Allahu Akbar. Mana ini kita? Ada? Hati oginya hilang ya. Bismillah. Permanen enggak itu? Permanen enggak? Repot Apalah cak lah Nampak enggak itu? Nah, ini kita sholat taubat ya. Kita gunakan sholat taubat kita ya. Tata cara sholat taubat. Sholat taubat 2 rakaat. Niatnya, niat usolli sunnata, usolli sunnata taubati rakaataini lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala. Bahasa Indonesianya, aku niat sholat sunnah taubat 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Tamam. Rakaat pertama istiftah Al-Fatihah Al-Kafirun. Oke. Rakaat kedua Al-Fatihah Al-Ikhlas. Di sujud terakhir sebelum tasyahud membaca Sayyidul Istighfar. Apa Sayyidul Istighfar itu? Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu wa a'udzubika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika alayya bidhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ini adalah istighfarnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma anta rabbi, Allahumma anta rabbi, Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta, la ilaha illa anta, la ilaha illa anta. Antum kaget cari di googling ya, panjang karena takut tidak nyampe. Atau di googling, ada di Google Sayyidul Istighfar. Boleh tak Ustadz ngepek lagi sholat? Tidak jadi masalah. Kalau baca-bacanya lagi sujud dibaca
Allahumma anta rabbi la ilaha. Kalau baca, jangan nyungak sujudnya. Allahumma anta rabbi. Jangan batal, salatnya batal ya. Kalau di samping boleh tak saya ngelirik? Boleh baik. Boleh, tapi ininya tak boleh lewat dari tempat sujud. Nah, nyingok baik dikit, tak jadi masalah. Atau dibimbing oleh wong sebelahnya. Suruh bininya, dek kau bimbing aku dek, baca ke saya di istighfar. Iya kak, aja kak. Dah kapan dia ngebimbing? Bini ngebimbing. Asyhadu alla, wah aku belum mati. salah bimbing. Minta bimbingkan ini, saya di istighfar ya. Di sujud terakhir sebelum tasyahud. Kita baca, Allah angkat derajat antum. Dengan apa? Baca Sayyidul Istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu wa a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ya Allah, Allah angkat derajat antum. Allah ampunkan dosa antum dari yang kecil sampai hal-hal yang besar, kecuali di situ perlu taubat. Nah, ini kita perlu taubat. Nah, kita tak pernah nih mandi tobat, tak pernah sholat tobat. Yuk kita coba. Khususnya lagi Rajab ini. Besok kaget pagi mandi tobat. Coba. Kapan subuh ke sini kita tangiskan ikhwan dosanya kita sama Allah itu. Sujud terakhir kita baca ini Sayyidul Istighfar, kita tangis sama Allah. Banyaknya dosa kita itu. Kita tak pernah nangis. Kita merasa sombong diri kita sebab kita mungkin ada duit, kita jaya terus. Akhirnya kita lupa untuk nangis sama Allah dosa. Kita takut nikmat yang diberi Allah ini jadi istidraj. Apa itu istidraj? Allah lenakan kita nikmat supaya kita lupa sama Allah. Waliyadzubillah. Makanya kita ingat sama Allah nih. Khusus nih lagi bulan Rajab nih, kita sama-sama ya salat taubat. Istighfar pakai Sayyidul Istighfar. Kenapa penting tuh? Sayyidul Istighfar tuh ngangkat derajatnya kita. Kalau kita bisa nih salat taubat nih besok nih, coba nih. Jam 4, tak usah muluk-muluk, setengah 3. Kalau antum bisa, tafadhal. Tapi kalau tak bisa, jangan muluk-muluk. Oh, aku nak muat alagem. Setengah 3 bangun. Bini tadi bingung, ya Allah kak, tak pernah subuh. Lagi bangun jam setengah 3, nak bangun ya Allah. Bangun biasa jam 10, kau tuh. Bangun setengah 3. Bangun setengah 3, oh ngantuk-ngantuk itu. Niat bagus. Kapan lagi sholat? Aduh, sikok uang. Bangun setengah 3, tak pernah bangun subuh ngejut. Kapan sujud? Bangun, matahari lah naik. Ya Allah, lamun yang gampang sujud. Rupanya ketiduran dalam sujud. Uji bininya. Nah mati saatnya laki aku ni. Tidak tanya tidur laki kau itu. Nah ini ada nih kejadian sujud ngelamun ya. Uji bininya mati, nah bininya kakak mati, laki aku. Tak taunya kelamuan dalam sujudnya itu. Kapan bangun? Jam 7. Semayang setengah 3, bangun jam 7, ngangkat pala, ya Allah. Nah kita usah muluk-muluk, bangun jam 4 deh. Setidaknya ikhwan kita istiqomah bangun setengah jam sebelum azan subuh. 2 rakaat sebelum sholat subuh lebih baik daripada dunia seisinya. Masya Allah. Apalagi kita campur dengan taubat. Adakah sholat taubat yang kita lakukan jam 4 sebelum setengah jam disebut tahajud? Naam. Sholat apa be sebelum sholat subuh disebut tahajud. Setelah kita tidur, bangun jam 4. Mandi tobat, kita istighfar, minta ampun sama Allah, ambil wudhu, kita sholat. Disebut tahajud tak? Tahajud ikhwan. Maka kalau kita sholat itu disebut sholat tahajud, bangun setengah jam sebelum subuh. Tak apa-apa, kita istiqomah. 40 hari be ikhwan kita sholat tahajud istiqomah 40 hari Allah kabulkan kalau hajat kita. Bukti kena 40 hari tampur dengan mandi tobat, sholat tobat, sholat hajat, sholat witir kalau belum sholat witir di malamnya tambah. Nah ini insya Allah Allah angkat derajat, Allah akan terima segala hajatnya kita. Kita banyak hajat ikhwan kepada Allah. Ini saatnya nih di bulan Rajab ini kita mandi tobat nih. Ya tak? Mandi tobat, kalau tak baca mandi Ustaz, cak mana Ustaz cara mandi? Mandi cak biasa tu lah, cuman kita istighfar kalau maaf ngomong kemaluannya kita istighfar, ya Allah aku kotor, kemaluan aku basing-basing, aku perut aku ya Allah banyak aku makan yang mungkin tak benar, kaki aku, jempol aku, garuk-garuknya kita istighfar. Supaya aku minta ampun sama Allah, supaya kagak anggota tubuh kita ini kagak diminta tanggung jawab. Apa di dalam surat Yasin itu? Hari di mana kita diminta tanggung jawab.
Al-yawma nakhtimu ala afahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Hari di mana Allah bungkem mulut ini. Yang ngomong siapa? Kakinya, tangannya, matanya, kupingnya. Tiba-tiba kupingnya nih keluar lidah, ngomong, dulu. Kuping ini, wong ini dibuat untuk denger yang kotor. Mata nih ngomong, mata nih dijingok hal yang kotor. Apa mata nih ngomong, ningok jando sebelah terus gawe dia ini katik gawe lagi, itulah gawe dia. Kaki ini gawe itulah ke tempat hal yang maksiat. Tangan ini tiap hari main slot, ya Allah, wong ini. Nak ada apa, dia ngomong deh. Keluar lidah kayak tangan dari sini. Ngomong, tangan ini. Main slot, main judi, main apa, waliyadzubillah min dzalik. Nih kita nih coba nih ikhwan. Besok kita coba nih, sholat taubat ini. Bangun jam 4 tidak? Bangun jam 4, kita mandi taubat. Di sujud terakhir baca Sayyidul Istighfar. Malam ini googling. Sayyidul Istighfar, banyak kok. Kita tulis di kertas besak-besak sambil sholat dia baca. Tidak jadi masalah. Kita minta sama Allah supaya Allah ampunkan dosa. Insya Allah ya, kita minta sama Allah, Allahumma fir dunubana. Ya Allah ampunkan dosanya kami. Wastur uyubana, tutuplah aib-aibnya kami. Wakshib kurubana, terima seluruh amal ibadat kami. Washfi mardana zahiran wa batinan ya rabbal alamin. Dan sembuhkanlah penyakit kami, baik zahir maupun batin. Begitu juga kata ulama, ibadat apa be di bulan Rajab ini akan ditambah. Ibadatnya apa be? Meskipun ibadatnya kecil. Apa kata Nabi Muhammad? Kau disebut sodakoh kalau kau ada duri di jalan kombei. Apalagi ini kita lagi di komplek nih. Banyak batu-batu nih. Apalagi ini kita lagi pembangunan masjid nih. Banyak batu-batu kecil. Budak-budak kecil banyak berlari sambil main lato-lato. Tak-tak ambil lagi. Kita ambil itu singkirkan batu-batu kecil gerekil. Sodakoh ikhwan. Kenapa budak kecil kalau jalannya tidak teguh? Jalan kesandung. Wah kita kemarin tuh ada budak kecil nampak kesandung, nampak palanya, bapak, pak, blood hole. Ya Allah kesiannya. Kenapa? Mungkin kita tidak jago juga. Makan sekarang ini kita jago. Salah satunya apa? Buanglah sampah pada tempatnya. Minta tolong. Ustaz aku nih wunyam juga sama presiden. Wunyam perintah jangan. Bukan hanya itu, kita minta nadhafah, kebersihan untuk diri kita. Amal ibadat yang kecil, tapi di situ mungkin ada keridhaan Allah. Buang sampah, bekas permen, masuk ke dalam kantong tuh. Ketemu kotak sampah, buang. Jangan kita lagi bawa mobil, habis minum, buang. Oh, belakang-belakang ada bibit. Nampak bibit. Habis makan ciki, habis makan apa. Dan kita jangan ajarkan anak kita untuk buang sampah sembarangan. Salah satunya apa? Mendiamkan anak kita buang sampah, ikhwan. Ada haram. Nih anak kita ajarkan buang sampah sembarangan. Tegur anak kita, nak buang sampah di tempatnya. Ada uang yang berkelas. Yang berkelas tuh seperti itu, ngajarkan kebersihan kepada anaknya. Jangan kita nunjukkan hal yang tidak baik dari mobil buang sampah basing-basing. Ini kita cariin sekarang nih, bagaimana cara buang sampah. Kalau jingok di daerah-daerah tempat lain tuh buang sampah di sungai, ya Allah. Makanya kata Allah, dhaharal fasadu fil bahri wal bar bima kasabat aydin nas. Maka telah muncul kerusakan di muka bumi ini dan di lautan, di daratan. Sebab apa? Ulah tangan manusia dewe. Maka kata Allah, tidak akan Allah kirimkan bala bencana kecuali kalau ada orang istighfar di dalam tempat itu. Maka tidak akan dia ini terangkat bala bencana dari diri dia kecuali setelah dia tobat dan minta ampun sama Allah. Gitu insyaAllah kita coba ya besok ya insyaAllah. Amin ya rabbal alamin. Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Kembali lagi ke pelajaran kita tentang kitabus shalah, kitab yang menjelaskan salat. Kemarin kita dijelaskan ya, bagaimana tak kala Nabi Muhammad SAW lagi mi'raj ketemu sama Allah. Ketika ketemu sama Allah sampai ke hadrah. Apa ini hadrah? Hadapannya Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad terbengung-bengung dengan keindahannya Allah. Semoga Allah berikan kita nikmat pacak memandang zatnya Allah. Amin ya rabbal alamin. Sampai terbengung Nabi Muhammad nandak berenggot lagi daripada sisi Allah. Coba ikhwan, kita nyingok zat yang nyiptakan kita, yang nyiptakan bumi, yang nyiptakan bintang, matahari, seluruh makhluk angkasa beserta malaikatnya ini. Luar biasa. Kita nyingok, ya Allah ini zat yang nyiptakan aku.
Indah luar biasa. Innallaha jamil yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah itu indah dan menyukai keindahan. Nabi Muhammad ketika menyaksikan keindahan itu nanda berenggut. Terpesona Nabi Muhammad. Nengok keindahannya Allah subhanahu wa ta'ala. Nanda berenggut. Hanya Allah tahu Nabi Muhammad kan. Allah kan Tuhan tahu apa yang ada di hati Nabi Muhammad. Ya Muhammad, keadaan yang sekarang ini engkau lagi saksikan dengan kenikmatan dan kelezatan pandangan ini, aku jadikan kaget di sholatnya engkau. Kemarin sudah dijelaskan ya bagaimana cara mendapatkan laddah. Apa itu laddah? Kelezatan, kenikmatan ke sholat sudah selesai. Kata Nabi Muhammad SAW, maftaradallahu ala khalqih ahabba ilahi minas salah. Tidak ada yang Allah wajibkan kepada makhluknya yang Allah lebih cintai kecuali sholat. Sholat Allah cintai. Kenapa? Sebab itu awalu syai'in su'ila yaumal qiyamah as-sholat. Hal pertama kali yang bakal Allah tanya kaget di akhirat sholat. Fa'idha soluhati sholat, soluha kullu amal. Kalau sholatnya sudah baik, maka seluruh amal melok baik. Fa'idha fasadati sholat, fasada kullu amal. Kalau sholatnya sudah cacat, buruk, maka seluruh amal ibadatnya melok buruk juga. Walau kana syai'un ahabba ilaihi minas shalah la ta'abbad bihil malaika. Maka kalau ada hal yang lebih dicintai daripada salat, maka akan dikerjakan oleh para malaikat. Buktinya kata Nabi Muhammad, faminhum raki'un. Ada malaikat itu khusus rukuk baik sepanjangnya. Allah ciptakan ini malaikat khusus untuk rukuk baik. Selama dia diciptakan sampai sekarang rokok, bang. Coba kita main itu Oh pegel galau, kapan bangun lah sakit galau. Rokok sebentar baik kita lah sakit galau belakang kita. Cak mana kalau ini ada malaikat sih kok diciptakan khusus rokok baik. Wa minhum sajidun, ada malaikat sujud baik sepanjang hayatnya dia. Kita sujud dengan baik, pening pala kita sebelah sudah. Kapan bangun putih galau. Ya Allah. Padahal menyehatkan kita. Kenapa? Kurangnya kita dalam ibadat. Waqa'imun, waqa'idun. Ada yang tegak, baik sholatnya tegak, baik. Malaikat tegak. Ada yang qa'idun, ada yang duduk, baik sholatnya. Ini para malaikat. Kita ini, seluruh apa yang dikerjakan malaikat, kita gawe ke dalam satu perbuatan. Apa itu? Sholat. Kita tegak, kita rukuk, kita sujud, kita duduk. Dan seluruh pekerjaan ini adalah kita kerjakan. Malaikat ngerjakan, kita juga ngerjakannya. Di dalam satu rakaat. Makanya ibadat ini adalah ibadat yang disukai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ara'aitum law anna nahran bi babi ahadikum yaghtasilu minhu kulla yawmin 5 marrat hal yabqa min daranihi syai'. Kata Nabi Muhammad, jika ada sebuah sungai di hadapan pintu kalian dan kalian mandi di dalam sungai itu sebanyak 5 kali dalam sehari, apakah masih ada sisa kotoran di dalam badannya? Maka kata para sahabat, qalu la yabqa min darani syai'un, maka tak akan ada kotoran di badannya Rasulullah. Sehari mandi 5 kali. Kita mandi 2 kali, lagilah males. Ini sehari mandi 5 kali. Fadzalika matalus salawatil khams yamhullahu bihinnal khataya. Maka di sini kata Rasulullah, begitulah juga salat 5 kali. Dengan sholat 5 kali, Allah hapuskan segala dosanya kita. Apa tak sehari itu Allah ampunkan dosa kita? Maka ikhwan, dalam keadaan apapun, jangan kita tinggalkan sholat. Nak sakit, nak buntu, aku buntu Ustaz. Ke masjid peci memegeng, memegeng peci. Ngapa kau buntu? Sholat. Kau kaya, aku baru selesai beli Lamborghini. Sholat. Aku baru selesai beli Ustaz Kastil. Sholat. Ustaz, aku baru balik jalan-jalan dari planet Mars. Sholat. Oh, jalan-jalan tak suang-suang Kau pergi ke Skanak, Lambi Daru, dia pergi ke Mars. Kau sombong kau. Sholat. Ustaz, aku hari ini cuma makan iwak asin sama saya asam. Sholat. Ustaz, aku baru bini siko. Sholat. Ustaz, aku bini 4. Sholat. Ustaz, anak aku belum dapat anak. Sholat.
Ustaz aku dapat anak, sholat, galau-galau. Ustaz aku sakit, Ustaz. Di UGD, sholat apa? Sholat. Ustaz aku banyak cocokan galau, Ustaz, nah tangan aku nih, sholat. Maka disebutkan di sini, hada Amirul Mukminin, suatu kali Amirul Mukminin Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu fi akhir hayati, di akhir hayatnya dia. Lama ahrama bi salati subuh, tak kala dia lagi ngangkat tangannya nak salat subuh. Allahu akbar. Ta'anahu Abu Lu'lu al-Majusi thalatha ta'anat fi thaniyatih. Maka ada datang seorang Majusi bernama Abu Lu'lu'a, datang 3 kali langsung menghujam belakangnya ini. Di belakang. Tas 3 kali. Munuh Sayyidina Umar. Lagi takbiratul ihram, Allahu akbar. Fasaqata Umar, Sayyidina Umar nyampak. Wasalla bin nas Abdurrahman bin Auf, dan dia lagi ngimami wong muslim pada saat itu. Digantikan oleh Abdurrahman bin Auf. Wa umila Umar ila baiti, dibawa Sayyidina Umar, dibopong ke rumahnya. Wa huwa lam yusolli subuh, tapi dia belum salat subuh. Faqila lahu, maka sahabat ngomong sama Sayyidina Umar, as-shalah ya Amirul Mukminin, salatlah Amirul Mukminin. Faqala na'am, aku bakal salat. La hadda fil Islam liman taraka salat, maka tak ada kemenangan, keberuntungan di dalam Islam bagi wong yang meninggalkan salat. Fa shalla wa huwa jalisun, dia salat lagi duduk. Wajruhu yat'ubu nabban, dan daripada lukanya ningali darahnya masih salat Sayyidina Umar. Allahu akbar, salat Sayyidina Umar bin Khattab. Ditusuk. Kita baru kena subenan. Nandak solat lah itu ngapa kan solat. Subenan kaki aksat sarah kena duduk gila kau. Kadang-kadang kita galak anak kita balik malam. Balik malam anak kita mungkin dari acara. Azan subuh kita nak bangun nih. Anak kita, bini kita ngelarang. Papa kata akal kau ni papa. Nak bangun ni anak. Anak kita baru balik jam 2. Bini mak ini siram banyu hangat. Kau ngajar kau, ni anak kau kaget masuk neraka, aku masuk neraka, kau masuk neraka, kau diam kebaik. Marahi bini yang cak ini. Kadang-kadang bapaknya juga nandak semayang. Kata Al-Habib Abdullah bin Muhammad Al-Haddar, lebih baik aku tidur sama anjing dibanding aku tidur sama wong yang tidak solat. Kenapa? Kalau kau memelihara anjing, malaikat tak bakal masuk rumah kau. Tapi kau memelihara wong yang tidak sholat di rumah kau, Allah tak bakal datang ke rumah kau. Pentingan mana Allah dibanding malaikat, ikhwan? Maka ni jangan sampai ada yang tidak sholat di rumah kita itu. Anak kita sholat. Kata Nabi Muhammad, umur 7 tahun perintahkan sholat. 9-10 tahun anak kau sholat, gebok dia sebagai zajron. Kenapa? Gebuk ini lebih istimewa dibanding kaget kau digebuk malaikat kaget di akhirat. Marahin anak kita. Bini kita, jangan malas sholat. Karena kita tak galak. Dia omong tadi Abi Allah Muhammad Abdar. Lebih baik aku tidur sama anjing dibanding aku tidur sama wong yang tidak semayang. Tacam kenyan. Kenapa? Serem kita kalian dengar ini omongan ulama. Kenapa? Kalau melihara anjing, malaikat tak datang. Kalau melihara wong yang tak salat, Allah tak bakal datang. Ya Allah. Ini kita ya jago ya salat di rumahnya kita. Ini salatnya Sayyidina Umar nih. Dia lagi di darah-darah tetap salat. Setelah salat subuh meninggal Sayyidina Umar bin Khattab. Subhanallah. Kita pengen itu di akhir hayat kita meninggal dalam keadaan ibadat, ikhwan. Lagi sholat kita meninggal. Jangan lagi nyekek botol meninggal. La ilaha illallah. Almar'u mata ala ma'asya alaih. Seorang itu mati sesuai sebagaimana hidupnya dia. Wa yuhsyaru ma mata alaih. Bakal dibangkitkan sesuai dengan bagaimana dia matinya. Kalau dia hidupnya bagus, matinya jadi bagus. Kalau matinya bagus, maka dibangkitkan juga jadi keadaannya bagus. Kalau sebaliknya, selama hidupnya buruk, maka matinya su'ul khatimah, buruk khatimah akhirnya. Wa yuhsyar, dia dibangkit juga dalam keadaan buruk. Maka kita nih mati nih, keadaan kita bagus dan cantik nih kapan? Nunggu kita mati kagak, ikhwan. Tutup mata usia kita, maka akan dapat keindahan dan kebagusan kita. Makanya kita nih rajinlah sholat. Ibadat apa boleh kita kerjakan. Ada yang minta-minta, jangan kita tolak. Wa amasa ila fala tanhar.
Kalau ada yang minta-minta kata Allah, jangan kita tolak, apalagi kita usir. Kalau kau dah adu dia dan nandak ngenjuk dia, minta maaf, jangan kau usir. Kalau kau ngenjuk, jangan berutuan. Kalau kau ngenjuk, jangan kau maki-maki. Kalau kita ngenjuk, jangan kita nyinyiri. Tahu nih, kaget kau belikan ini, narkoba. Kaget kau belikan apa itu? Budak ngalap main ni. Beli apa? Apa? Ebon. Kaget kau belikan ebon. Doa saya ikhwan, sudah, enjuk deh, dapat pahalanya kita. Urusan itu, urusan dosanya dia. Apalagi ada di simpang 4, ada minta-minta. Kalau kita tidak ngenjuk, jangan kita marah-marah. Jangan kita maki-maki. Doakan baik, semoga Allah ngenjuk dia rizki. Tidak ngenjuk, sudah, jangan maki-maki. Buka kacau pula, Assalamualaikum, tutup lagi. Sakit hati, wong itu. Hakimat mobil, minta, oh joget-joget, joget-joget. Buka, Assalamualaikum. Nah, tutup kacau, goylo. Belakang nah mobil codet ini kau sakit hati aku. Cuman muka kacau, kira nak anjak duit 1000 jadilah. Tak tahu cuma Assalamualaikum, aku tak kenyang dengan Assalamualaikum komang. Tapi mana uang minta-minta ni kejam juga. Kita ngenjuk 1000. Gotoknya gaya kita 1000. 1000, aku ben ngenjuk kas sedekah je dia. Balik kita lagi, ngenjuk dia 1000. Babet kita 1000. Nah, aku ben ngenjuk kas sedekah 1000. Ya Allah. Kadang-kadang wong temu cak ini sabar ya. Bagian daripada wong yang ngapa? Mencoba kesabarannya kita. Ikhwan, makanya hari ini kita Rajab mengingatkan lagi, kita mandi taubat, kita sholat taubat, kita rajinkan lagi ibadat kita, khususnya jaga sholatnya kita. Dengan jaga sholat Allah jaga kehidupan kita insyaAllah, amin ya rabbal alamin. Terakhir kita baca Al-Fatihah untuk diri kita, istri kita, keluarga kita, anak keturunan kita, supaya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, supaya kita ini termasuk muqim salah, orang yang mendirikan salat. Begitu juga dengan zuriatnya kita. Wa ila hadrati Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi sirril Fatihah. Walafu minkum wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.